Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai KPA online ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA secara online. Tuhan berkati hati, pikiran, dan telinga kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu, agar kami siap untuk mengetahui kebenaran dan pembaharuan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, pada sore hari ini kita mau mempelajari satu kitab yang menarik, yaitu Habakuk. Habakuk adalah kitab nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama. Jika kita melihat bahwa Habakuk adalah nabi yang hidup di 3 masa raja terakhir dari Yehuda di abad 6 sebelum Masehi, di masa-masa di mana bangsa Israel hidup dalam penindasan dari bangsa Babel. Pada masa itu, jika kita melihat dan kita mempelajari kitab Habakuk, di Habakuk yang pertama dan sampai yang kedua, bicara tentang bagaimana Habakuk melihat bahwa masalah yang ada dalam bangsa Yehuda, mengapa dia bisa sampai jatuh dalam penindasan bangsa Babel, itu karena ketidakpedulian Allah terhadap bangsa Yehuda. Karena Allah meninggalkan bangsa Yehuda. Karena Allah tidak lagi menganggap bangsa Yehuda sebagai bangsa yang spesial, bangsa yang benar atau bangsa yang dipilih Allah. Saat itu Habakuk berseru pada Allah agar menolong bangsa Yehuda. Tapi Tuhan tidak menolong bangsa Yehuda. Tuhan tidak menjawab seruan bangsa Habakuk tadi. Sampai pada satu saat Tuhan menjawab apa yang menjadi seruan Habakuk melalui satu hal yang mengingatkan Habakuk bahwa apa yang terjadi saat ini itu bukanlah karena Tuhan meninggalkan bangsa Yehuda, melainkan karena bangsa Yehudalah yang meninggalkan Tuhan. Habakuk di pasal yang kedua, Tuhan mengingatkan Habakuk bahwa bangsa Israel, bangsa Yehudalah yang menjauh dari perlindungan Tuhan. Tuhan menggambarkan bangsa Yehuda sebagai orang yang bebal, orang yang membusungkan dada, orang yang tidak lagi percaya dan tidak lagi lurus hatinya, orang yang sombong dan berkhianat. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang hidupnya benar itu akan hidup oleh percayanya, hidup karena percayanya, hidup oleh imannya. Tapi yang terjadi, bangsa Yehuda tidak lagi percaya pada Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Karena itulah bangsa Israel atau bangsa Yehuda tadi memilih untuk keluar dari jangkauan tangan Allah. Bukan Allah kurang panjang tangannya, tapi bangsa Yehudalah yang memilih untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Di Habakuk 3, ketika Habakuk mendengar dan melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi, Habakuk mulai berdoa. Dia meratap pada Tuhan dan dia mulai merubah cara pandangnya yang salah selama ini. Habakuk salah memandang masalah karena begitu berat masalah yang ada. Dia tidak melihat jalan keluar. Dan kemudian yang terjadi adalah dia menyalahkan Tuhan terhadap kondisi saat ini. Tapi yang terjadi, Tuhan sayang kepada Habakuk dan dia mengingatkan Habakuk. Dan ketika Habakuk diingatkan oleh Tuhan, Tuhan juga merubah cara pandang. Menjadi satu cara pandang yang baru Habakuk untuk melihat masalah dengan benar. Bapak Ibu semua, jika kita membaca Habakuk 3 ayat 1 sampai 19, kita bicara dengan bagaimana pengakuan kebesaran Allah oleh Habakuk. Dan 3 ayat terakhir merupakan ayat yang paling fenomenal karena dia menjadi ayat komitmen dari Habakuk untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan. 3 ayat ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita hari ini menghadapi masalah yang ada. Habakuk 3 ayat 17-19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon
zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita melihat Habakuk 3:17, itu gambaran betapa beratnya masa-masa yang dialami oleh bangsa yang bergantung penuh pada pertanian dan peternakan. Ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun tidak menghasilkan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, artinya mereka tidak bisa menghasilkan uang, dan juga mereka tidak bisa menghasilkan bahan makanan untuk mereka sendiri, artinya kekeringan yang luar biasa. Mungkin mereka mencoba berlari pada hasil ternak, dan yang terjadi hasil ternak tidak menghasilkan apapun. Masa yang berat yang digambarkan dan menjadi satu gambaran yang jelas tentang kondisi bangsa itu saat itu, menjadi gambaran kita saat ini, di mana kita bekerja tidak menghasilkan apapun, tidak melakukan bisa apapun, bahkan kita mau bertindak pun itu menjadi satu kerugian. Di situ kita mendekat pada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang memberikan kekuatan. Di situ Tuhan inginkan ada komitmen baru dalam kehidupan kita untuk tetap hidup dalam Tuhan. Bukan sekadar hidup saja, pasrah saja, tapi Dia mau kita hidup dalam antusiasme, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Artinya Tuhan inginkan kita hidup bukan sekadar hidup saja, tapi hidup yang punya makna yang luar biasa, yang punya semangat dalam kehidupannya. Bagaimana orang yang tidak melihat masa depan bisa bersuka cita? Bagaimana orang yang tidak melihat ada jalan keluar bisa bersuka cita? Tapi kita mau tahu bahwa Tuhanlah masa depan kita dan Tuhanlah jalan keluar atas segala macam yang kita hadapi saat ini. Karena itulah kita bersuka cita. Tapi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa bersuka cita adalah pilihan dalam kehidupan kita. Bersuka cita adalah perintah dari Tuhan. Karena itu perintah dan kita memiliki pilihan atas perintah itu. Kita menjalankan perintah itu, Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Percayalah bahwa apa yang kita alami sekarang itu bukan jadi masa depan kita. Percayalah apa yang jadi kesukaran kita itu bukan jalan yang akan kita terus jalani seumur hidup. Percayalah bahwa akhir yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan adalah akhir yang buruk. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan mahkota yang luar biasa. Apa yang kita sedang hadapi sekarang, ratapan apa yang kita sedang hadapi sekarang, itu adalah ujian ketekunan kita. Karena itu belajarlah untuk berkomitmen hidup dalam Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, bangun mezbah doamu. Saya pernah bicara tentang mezbah doa. Bangun doa bersama dalam keluarga kita, bergandengan tangan. Saya dengan keluarga sedang belajar berdoa bersama, bergandengan tangan dengan anak-anak saya yang masih balita. Berdoa bersama, menaikkan doa. Kami tahu bahwa apa yang kami dapatkan sekarang itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu juga tahu, buatlah pengakuan kepada Tuhan. Jangan bukan karena kemampuan kita, tapi karena kekuatan Tuhan lah yang Tuhan bisa kita nikmati saat ini. Karena itu Bapak Ibu, mari hari ini kita mulai kembali kepada komitmen kita, memperbaharui komitmen kita untuk hidup yang lebih baik lagi, memperbaharui komitmen kita agar kita hidup dalam antusiasme dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberkati setiap orang yang hidup dalam semangatnya. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Tuhan tidak inginkan kehidupan kita pasrah karena kita tidak melihat ada masa depan. Tapi Tuhan inginkan kita bisa pasrah pada Tuhan karena kita percaya Tuhan bekerja bersama dengan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita dan menjadi rekan sekerja kita. Pertanyaannya, apakah kita pantas dalam menjadi rekan sekerja Allah? Antusiasme kita yang akan menjawab. Semangat kerja kita, etos kerja kita yang bisa menjawab.
Karena itu mari kita percaya pada Tuhan dan memperbaiki kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, meskipun di masa yang berat, kami mau menjalani kehidupan dengan luar biasa karena Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami mau menjalani kehidupan ini dengan bersukacita bersorak-sorai karena Engkaulah jaminan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melepaskan kami dan Engkau akan menuntun kami ke padang gurun yang hijau, di mana kami mengalami kesejukan dan ketenangan dalam hidup kami. Dan kami bersukacita karena itu. Harapan yang Engkau berikan bukan harapan yang semu, tapi harapan yang sejati. Dan kami pegang penuh janji-Mu Tuhan, dan kami mau hidup dalam kehidupan-Mu, hidup dalam Tuhan. Biar Engkau memberkati kehidupan kami, apa yang kami makan, minum, pakai, ladang tempat kami bekerja. Engkau memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Engkau memberikan hujan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.